Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini kita jumpa dalam jangka waktu sejam kurang lebih, atau saya paparkan beberapa hal kemudian kita diskusi lebih panjang. Ada mungkin pro kon, ada pro dan kontra tentang transparansi ini. Barangkali ada Ang tadi menyampaikan 90% transparan, 10% hidden gitu kan. Itu tadi mungkin ada beberapa trik agar keluarga kita, tujuannya itu kan sejak awal kita memastikan bahwa tujuan keluarga itu adalah sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi ini yang harus kita patrikan dalam dada kita semua, bahwa keluarga itu tujuannya mencapai apa yang disebut, ada yang sekarang menyebut samawa, ada yang juga menyebut samara. Bahkan kalau saya agak nakal, itu keluarga kita itu memang bukan hanya samara samawa, tetapi juga keluarga asmara gitu, keluarga yang cintanya tidak bakaran, saya sebut bara cintanya tidak pernah padam. Sebab kalau ada bara cinta yang padam di tengah-tengah keluarga, itu malah nanti pindah ke tempat lain. Jadi jangan sampai ada bara cinta dan asmara itu terus kita maintenance, kita pelihara agar dia tidak pernah padam di rumah kita ya. Jadi selain saya sering menyampaikan keluarga kita harus menjadi keluarga samara, dan in the same time itu menjadi keluarga asmara. Dia harus bisa menjaga ritme cinta itu dengan sebaik-baiknya. Saya sebut kadang-kala dalam berbagai kesempatan maintenance of love. Jadi pemeliharaan cinta ya. Ini yang perlu kita lakukan agar keluarga itu sampai pada titik apa yang disebut dengan peak of love, puncak dari cinta itu, setelah kita menjamin beberapa hal yang perlu disampaikan, dilakukan oleh seorang keluarga ya. Sebab kadang-kala ada keluarga yang dia tidak berumur panjang ya, karena ada kesalahan yang dia lakukan. Ini yang harus hati-hati, walaupun mungkin sudah berumur, usia pernikahannya mungkin 10 tahun, mungkin kadang-kala juga 15 tahun, atau mungkin bahkan 25 tahun, tiba-tiba ada deru angin dari luar, kemudian rumah kita roboh gara-gara ada deru angin yang jendela cinta kita itu dibuka untuk angin yang berderu itu dari jendela. Itulah kemudian banyak keluarga yang masuk angin, yang disebut sehingga ada flu masuk dalam rumah-rumah kita, kemudian rumah kita menjadi rumah yang tidak sehat, yang kemudian tiba-tiba tumbang. Kita tidak tahu bagaimana tumbangnya, karena ada jendela yang sengaja kita buka, walaupun mungkin awalnya tidak sengaja, tetapi membuka ruang bagi hati lain itu harus sangat-sangat dihindarkan oleh sebuah keluarga yang sudah berumur 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, agar keutuhan rumah tangga kita itu betul-betul terjamin. Karena banyak keluarga ya, misalnya teman-teman SMA nih, ada memori lama, kemudian ucapan-ucapan yang mungkin mereview atau mungkin membakar arang lama gitu ya. Kemudian muncul menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, malah menjadi keluarga kita itu menjadi rusak. Jangan sampai ada cinta dari SMA misalnya, yang kemudian menjadikan kita malah bukan menjadi keluarga yang disebut keluarga samara tadi, tapi kemudian menjadi keluarga yang bukan keluarga yang sangat tahan, tapi keluarga mana tahan, atau keluarga tak tahan lagi gitu. Itu anehnya ya. Jadi jangan sampai kita ingin keluarga kita keluarga yang tahan banting,
tahan ujian, tahan godaan, dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita kemudian menjadi keluarga yang saya sebut tadi sebagai keluarga mana tahan, atau keluarga mana aku tahan, atau keluarga mana mungkin aku tahan. Itu sebagai mukaddimah ya. Kemudian dalam keluarga itu memang ada beberapa hal ya. Mungkin ini sebuah review. Nanti ujungnya sebenarnya transparansi ini adalah dari sebuah proses yang kemudian menimbulkan transparansi kalau jalan ini peta kehidupan keluarga kita telah kita lalui dengan cukup bagus ya. Sehingga transparansi kemudian menjadi sesuatu yang sangat enjoyable gitu, yang sangat dinikmati oleh keluarga. Karena tidak ada kecurigaan, tidak ada misunderstanding, tidak ada miskomunikasi di antara keluarga karena sudah melalui proses yang sangat baik. Saya urai dari satu-satu ya agar kemudian kita bisa transparan. Dari uraian pertama adalah tatkala kita menikah itu tentu saja kita memerlukan ta'aruf, artinya saling mengenal pribadi kita masing-masing. Itu harus dipastikan kita sangat-sangat detail mengenalkan siapa kita dan mengenal siapa pasangan kita. Ya. Sehingga jangan sampai ada satu titik atau satu sisi yang gelap kita tidak paham terhadap pasangan kita, yang kemudian di kegelapan itu kemudian kita menyangka hal yang tidak benar karena sejak awal kita tidak berhasil menta'aruf, mengenal secara lebih dalam siapa pasangan kita, siapa kemudian bagaimana kita seharusnya terhadap pasangan kita itu. Itu mungkin telah kita lewati alhamdulillah, karena alhamdulillah rata-rata sudah pada nikah, itu saya yakin itu sudah selesai. Tapi mungkin ada titik-titik yang belum kita tahu, yang kemudian kadang-kadang menjadi bom waktu yang bisa meledak tatkala kita tidak tahu bagaimana menjinakkannya. Gitu ya. Ada bom waktu yang saya ulangi ya, ada bom waktu yang bisa meledak karena kita tidak tahu bagaimana menjinakkan. Ini yang kemudian ada keluarga yang awalnya tentram, adem, tiba-tiba ada ledakan-ledakan baru yang orang tidak pernah membayangkan itu bisa terjadi di keluarga yang adem ayem dan yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah itu, tapi kemudian muncul ledakan yang orang lain bahkan tidak pernah membayangkan. Termasuk mungkin kita. Maka hal-hal yang perlu disampaikan kepada pasangan kita harus kita sampaikan secara terus terang agar seluruh apa yang perlu diketahui oleh suami kita itu atau istri kita itu sudah diketahui sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, T pertama ya, namanya ta'aruf. Itu pertama. Ini bisa disampaikan juga nanti pada anak-anak kita, pada tetangga kita, pada bawahan kita, pada teman kita, atau anak-anak yang mau nikah ya, yang kemudian bisa dipraktekkan bagaimana seharusnya keluarga itu bisa berlangsung lama karena melalui proses dan pengenalan kita secara utuh pada pasangan kita. Kedua, tafahum. T kedua adalah tafahum. Tafahum ini mungkin saya bisa katakan sebagai saling pengertian antara dua pasangan. Antara dua pasangan harus mengerti benar apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditindaklanjuti tatkala ada persoalan di tengah keluarga kita. Maka langkah ta'aruf itu merupakan langkah wajib agar sebuah keluarga tidak mengalami guncangan, tidak mengalami tidak mengalami kericuhan dan kegaduhan pada saat kita telah mendayung bersama, tapi saat mendayung malah ribut gitu. Saat mendayung malah ribut ini kan musibah gitu kalau ada kita lagi mendayung tapi tarik-tarikannya sangat kerat antara dua sisi. Ini namanya tafahum, saling mengerti, saling memahami, saling memahami dan saling mengerti apa yang seharusnya dilakukan oleh dua pihak. Ketiga adalah tadamun, saling
melengkapi, jadi saling melengkapi antara suami istri, sehingga pada perjalanannya sang suami dan sang pasangan ini bisa menjadi penutup terhadap kekurangan orang lain, kekurangan suaminya atau kekurangan istrinya. Jangan sampai misalnya ada seorang suami yang atau seorang istri yang malah menjadikan kekurangan suaminya sebagai celah untuk mengungkit kekurangannya, bukan dia yang menutupi kekurangannya. Kalau dalam Al-Quran istilahnya hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Engkau adalah pakaian bagi suamimu dan suamimu adalah pakaian bagi engkau. Artinya seluruh hal yang bisa ditutupi atau bisa dilengkapi itu harus dilengkapi oleh pasangan yang lain. Tatkala yang lain seseorang suami atau istri memiliki kekurangan di sisi itu, maka kita kembali kepada ta'aruf tadi. Tatkala sudah tahu di awal, maka pada saat kita harus saling melengkapi, itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Selanjutnya saya sebut dengan tasamuh, ya. Tasamuh itu adalah sebuah keluarga bisa solider, bisa bisa tasamuh itu artinya saling memberi maaf tatkala ada kesalahan-kesalahan kecil yang timbul di tengah-tengah keluarga kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tanaso. Tanaso itu adalah proses di mana sang suami dan istri adalah menjadi orang-orang memberi nasihat pada suaminya dengan cara ikhlas, dan sehingga kemudian tidak muncul persoalan-persoalan yang tidak diinginkan oleh kedua keluarga. Setelahnya adalah trust, ya. Ini trust. Ini yang salah satu yang paling penting dari proses seseorang itu bisa menjadi transparan. Trust ini adalah jaminan bahwa sang suami merasa secure tatkala dia berada di luar, sang istri juga merasa aman tatkala suaminya berada di luar, ya. Jadi rasa trust inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu dia berada di mana saja tidak selalu under control, ya. Dia ada remote controlnya. Kalau yang tidak trust itu seakan-akan over cemburu itu tidak. Cemburu itu bagus, tapi over cemburu itu tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi kemudian apakah kita mampu membangun trust, ya? Karena kadang-kala ada sebuah keluarga mengalami untrust, sehingga baik suami ataupun istri ada untrust, tidak sampai pada tingkat trust, di mana dia sangat percaya dimanapun sang suami itu berada, dimanapun dia bergaul, dimanapun dia duduk, dimanapun dengan siapapun dia, maka dia yakin bahwa sang suami itu tidak akan pernah melukai perasaan, mencederai. Saya sebut mencederai cinta yang selama ini dibangun dengan cukup sulit, agar tidak ada cedera, agar tidak luka, bahkan saya kadang-kala bercanda ada luka memar dalam hati seseorang itu. Ini kalau trust ini bisa terjamin, ya, kalau trust ini bisa terjamin dan sang pasangan ini betul-betul sampai pada level trust, sang suami pergi ke gelandan, dia tidak pernah pusing karena dia yakin bahwa istrinya tidak pernah akan ngapa-ngapain. Kemudian sang suami juga rela tatkala dia di rumah, kemudian sang suami juga pasti yakin istrinya akan menjaga dirinya, akan menjaga muruahnya, akan menjaga harga dirinya, dan sang suami juga, sang istri juga yakin bahwa suaminya adalah sosok yang selama ini sangat-sangat dipercaya. Dia tidak akan menaruh curiga apapun dalam setitik curiga pun, karena dia tahu bagaimana sang suami itu berlaku, bagaimana sang suami itu bergerak, bagaimana sang suami itu berpikir, bagaimana sang suami itu bersikap. Ini yang mungkin pada saat-saat ini, ya. Kenapa kemudian di keluarga itu salah satu bentuk tidak trust, misalnya tatkala ada suami atau istri apa istilahnya itu, password
pin pin ininya apa, password HP-nya dikunci. Itu menimbulkan kecurigaan ya. Kenapa ada seorang seorang istri tidak boleh tahu misalnya HP suaminya kan? Apa ada sesuatu gitu? Baik mungkin transparansi dari sisi finansial, mungkin transparansi dari sisi apakah dia ada sesuatu yang disembunyikan sehingga kemudian sang istri tidak tidak mesti tahu. Ini dari sisi apa? Dari sisi finansial, kemudian dari sisi hal-hal yang bersifat personal. Apakah seorang seorang istri ini harus tahu semuanya yang ada pada suami, atau ada hal-hal yang bahkan harus tidak diketahui oleh suami, oleh sang istri ataupun suami. Misalnya begini, yang tidak diketahui misalnya dia sang suami memiliki persoalan yang kalau dia beritakan pada sang istri malah menjadi beban sang istri. Ini malah harus, kalau dia bisa menanggung sendiri, dan itu pernah saya lakukan. Istri saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang saya alami misalnya, yang kemudian kalau saya bicara pada dia malah menjadikan dia terasa menanggung beban yang seharusnya dia tidak harus menanggung beban itu. Ini atau ada hal misalnya, ada seseorang yang datang ke rumah saya, ini sebagai sampel aja. Ada seorang yang datang pada rumah saya, kemudian dia bercerita tentang keluarganya, bagaimana dia mengalami kesulitan di keluarga, bagaimana dia menghadapi seseorang yang mau nikah dengannya, kemudian dia menolak, tapi dia kemudian tidak mau karena hal-hal lain. Dia sudah talak ya, bukan dia main dengan seseorang. Kemudian istri saya bertanya, istri saya namanya Ita, Ita Maulida, dia seorang guru ya, dan dia trust insya Allah pada saya. Alhamdulillah gitu, tidak trust, dan saya juga trust pada dia. Ya, salah satunya itu apa namanya? Salah satunya HP-nya tidak pernah tertutup ya. Silakan aja kalau mau pakai. Itu salah satunya ya. Itu contohnya lah yang mudah saja. Termasuk nomor PIN untuk bank, saya silakan aja dia. Kalau ada isinya diambil, kalau nggak ada isinya jangan. Ya, ditambahin. Tapi ada hal yang memang bisa kita sembunyikan. Maksud saya, kalau hal-hal yang terungkap itu, misalnya gini, saya pernah jatuh cinta pada seseorang, sebagai contoh ya, dulu. Kemudian saya cerita tentang hal itu kepada istri saya lah, sebagai sampel aja. Saya bilang orang bersangkutan sangat-sangat cantik, dan saya pernah jatuh cinta bersangkutan. Itu transparansi yang tidak, yang bukan meneduhkan, tapi dia menggaduhkan. Itu kan menggaduhkan ya. Sangat-sangat menggaduhkan, bukan menyejukkan keluarga kita. Sehingga kemudian dari titik ini akan muncul pikiran-pikiran yang tidak sehat, yang sudah terkubur selama ini, kemudian kita ungkap, menimbulkan masalah baru, menimbulkan hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Tetapi karena ketidakcerdasan kita dalam mengelola keluarga, maka hal-hal yang sebenarnya harus tidak terjadi, tidak perlu terjadi di tengah-tengah kita, itu harus muncul. Nah, trust ini kuncinya di keluarga itu, Bu. Jadi kalau trust ini ada, seluruh keluarga tidak akan pernah mengalami hal-hal yang menggaduhkan, ya, yang membisingkan kehidupan keluarga. Trust ini sangat mahal harganya untuk sebuah keluarga, ya. Sangat-sangat mahal. Dan tidak setiap orang bisa melakukan sampai pada titik trust ini. Tidak setiap orang bisa sampai pada puncaknya. Karena kadang-kadang ibu-ibu sering cemburu ya. Itu udah wajar. Kalau tidak cemburu malah bukan istri yang baik. Saya ulangi ya. Kalau tidak cemburu bukan istri yang baik. Karena dia tidak merasa memiliki pada sang suami. Dibiarkan aja gitu ya. Kalau cemburunya sama hobi itu, Ustaz. Ya. Hobi. Cemburunya sama hobi melihara burung, hobi naik sepeda.
Kumaha eta, Itu Ustaz? kan cemburu yang tidak membahayakan sebenarnya ya. Kalau misalnya cemburu, cemburu sebenarnya mangkel itu bukan cemburu itu. Kalau main-main layangan terus, kemudian main burung, tidak ada cemburu pada burung ya. Dia pasti jengkel itu sebenarnya itu. Yang cemburu itu kalau dia misalnya suka pada perempuan, kalau misalnya sering mendengar lagu-lagu perempuan, kenapa tidak ada kemesraan di orkestra keluarga kita tidak seindah yang dibayangkan. Jadi saya sering menyampaikan orkestra keluarga itu harus kita mainkan piano-pianonya agar ada tarian indah, agar ada suara yang ritmik di antara kita. Kadang-kadang kita keluarga itu bukan menjadi orkestra yang indah, tapi masing-masing memainkan alat musiknya yang kemudian malah gaduh ke apa istilahnya? Keluarga itu gaduh karena tidak ada orkestra, dirijennya malah tidak mampu menjadi orang yang mengarahkan arah musik dan orkestra itu menjadi sangat indah. Nah, salah satunya saya kembali katakan bahwa trust ini menjadi jaminan, ya, menjadi jaminan sebuah keluarga utuh atau tidak utuh, utuh atau tidak utuh, tentunya sangat tergantung pada trust yang dibangun antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak antara suami istri akan bisa melaju bersama tatkala tidak ada tarikan-tarikan yang oleh kedua pihak itu dianggap sesuatu yang mencurigakan. Banyak hal yang mencurigakan ya. Banyak hal yang mencurigakan. Misalnya tatkala gini, istrinya datang, kemudian dia lagi main HP, kemudian setelah itu dia stop, ya kan? Atau dia lagi ngomong dengan seseorang, anggap saja kalau suami dengan seorang perempuan, kemudian dia di stop tatkala ngomong, berarti dia sang istri patut curiga. Kenapa dia harus menyetop pembicaraan? Atau sebaliknya ada seorang istri yang juga berbicara dengan seorang laki-laki, tapi kemudian dia menyetop pembicaraan. Sang suami bertanya-tanya, dengan siapa kamu bicara? Malah kalau perlu pada saat itulah kita akan menyampaikan, Mas, saya lagi ngomong dengan Pak ini, dia kepala sekolah saya, dia dulu teman saya, dia lagi kontak saya dan bertanya tentang anaknya. Sehingga jangan sampai ada di rumah kita itu hal-hal yang menimbulkan kecurigaan terus-menerus yang dibangun oleh kesalahan kita dalam mengelola keluarga. Jadi trust adalah kunci dari seluruh proses agar keluarga kita terbangun dan tidak pernah mengalami keguncangan, tidak mengalami kebisingan, tidak mengalami kegaduhan, dan akan berujung pada kehancuran sebuah rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah transparan. Tatkala trust ini bisa dibangun dengan cukup bagus, maka seluruh pasangan suami istri itu dipastikan dia mampu memberikan transparansi karena tidak ada lagi kecurigaan yang patut yang atau ada di tengah keluarga. Apa yang dikutip oleh Ang tadi tentang jadi gini, ceritanya gini. Jadi ada penulis buku Zammul Hawa, namanya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini seorang ulama besar dari Irak. Dia mengatakan gini, kalau kamu punya belanjaan pada istrimu, kalau kamu punya jatah 5 juta per bulan, itu jangan dicerahkan sekaligus, kata beliau ya. Kenapa? Karena memori seorang wanita itu cepat. Saya tidak akan menyatakan ini ya. Beliau yang mengatakan. Jadi jangan sampai nanti Ustadz ternyata pro sama Ibnu Jauzi, jangan sampai dibilang begitu. Tapi beliau mengatakan begini, karena wanita itu cepat lupa apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Maka kata beliau, kamu tetap berlaku baik pada istrimu, sebaik-baiknya. Tetapi untuk urusan uang itu bisa tetap jatah yang harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya, diberikan pas, tapi bisa dicicil satu-satu. Misalnya, kalau 5 juta berarti 2,5 juta per, 1.250.000 per minggu.
Sehingga memorinya rada panjang, kata beliau. Tetap jatahnya tetap ada. Jangan sampai dikurangi, sehingga kemudian menimbulkan ketidakwajaran dalam keluarga. Bahkan kalau kita lihat ada kasus ya, ini kata Ibnu Jauzi. Dan itu benar, tatkala seseorang laki-laki memberikan uang dalam jumlah besar bagi kalangan perempuan yang tidak tahu bagaimana mengatur keuangannya. Nah ini yang saya sebut dengan trust tadi. Jadi tatkala kita tahu bahwa sang istri itu bisa ngatur finansialnya cukup bagus, maka tidak apa-apa kita tidak menjalankan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Karena dia trust, dia tahu bagaimana manajemen keuangan sang istri, baik dia tidak boros, dia tidak membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang di Los Angeles, di Amerika. Dia beristrikan seorang orang dari Bogor ya. Dia berkata begini sama saya, Ustaz, my wife, kata dia itu, my wife always buys what she want, not what she need. Kata beliau itu, istri saya yang dari Bogor ini, kalau sudah pegang uang, kata dia itu, dia membeli apa yang dia mau, bukan apa yang dia butuh. Betul kan? Saya tanya, apakah akan saya beritahu, I will tell your wife, akan saya kasih tahu pada istri. Kemudian dia bilang, no. Saya bilang ternyata orang Amerika takut juga pada istri itu. Jadi sama saja dengan orang Indonesia, gitu. Tidak beda ternyata. Jadi wajar ya, jadi wajar. Kenapa? Karena istri itu sangat powerful di tengah kita. Maka kata Rasulullah itu, khairukum bi ahlihi, wa ana khairukum. Orang yang paling baik di tengah kalian itu adalah orang yang paling baik pada istrinya. Yang paling baik pada istrinya. Dan salah satu baik itu adalah mungkin mengatur keuangannya dengan cukup bagus. Karena boros itu adalah juga kelakuan yang oleh Allah disebut kelakuan setan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Seorang suami yang bijak, tentu dia tahu misalnya dari sisi finansial ini. Kalau istrinya orang yang secara manajemen keuangannya bagus, serahkan saja dengan ATM-nya gitu. Tetapi kalau dia tahu bahwa kalau ATM diserahkan kepada istrinya malah tertelan dengan ATM-nya ya, tidak diberikan pada istri agar apa? Agar ku anfusakum wa ahlikum nar. Agar kita tetap bisa menjaga keutuhan keluarga kita, juga menjaga keutuhan keluarga, untuk pribadi kita, kemudian juga menjaga keutuhan keluarga kita. Jadi antara transparansi keuangan itu sangat tergantung pada apakah seorang kadang-kadang begini juga Bu. Saya tidak akan bicara tentang istri saja. Kadang-kadang ada suami, ibu punya uang. Jangan sekali-kali diberitahu secara total. Sebab kalau kita tidak trust pada sang suami. Kenapa? Kadang-kadang suami mendengar suara uang itu, kadang-kadang dia kemudian menganggap bahwa uang yang dimiliki ibu adalah milik dirinya. Ya. Nah, maka triknya adalah kalau sang suami ini suami yang sangat luar biasa amanahnya, dia tahu bagaimana membelanjakan uang, ya pasti seorang ibu juga. Gajinya berapa Bu sekarang Bu? 5 juta misalnya. Karena saya golongan 4 atau mungkin 6 jutaan dan seterusnya. Sang suami nggak pernah berpikir bagaimana dia membelanjakan uang istrinya, tapi dia tahu bahwa peta keuangan adalah sesuatu yang sekarang dia miliki. Termasuk mungkin seorang istri bertanya, ini uang dari mana? Ini uang dari A, dari B, dari C, dan seterusnya. Pada saat kita telah mencapai titik yang disebut trust itu, sehingga dari trust kemudian transparansi menjadi sangat-sangat terjamin. Saya berharap bahwa keluarga kita itu menjadi keluarga transparan, tetap kalah dalam hal-hal yang betul-betul dibutuhkan hal
transparansinya dibutuhkan tentang apa yang disampaikan oleh Ang tadi, tentang bagaimana pendidikan anak, tentang bagaimana masa depan yang harus kita hadapi, tentang bagaimana keluarga saya begini, keluarga B begini, dan keluarga saya begini, sehingga kemudian petanya menjadi sangat, kita tidak buta peta, kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita jalankan ke depan. Jadi saya ulangi Bu, untuk mencapai transparansi itu jalannya ada yang disebut dengan saling mengenal, ada yang disebut dengan saling memahami, ada yang disebut dengan saling mengisi dan saling mengisi dan melengkapi. Kemudian ada saling solider di antara kita, bahwa kesalahan yang kita lakukan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita tidak tahu bahwa dia bisa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah saling menasihati antara suami istri. Dan jangan sampai ada satu hal yang seringkali menjadikan pasangan suami dan istri itu menjadi hancur, karena ada overkritik dari dua pihak, baik dari suami ataupun dari istri, yang mengkritik istrinya atau mengkritik suaminya cara-cara yang tidak relevan, yang tidak wajar, bahkan dengan cara-cara konfrontatif dan frontal. Yang kemudian yang selebihnya adalah ini harus kita terus gaungkan di antara keluarga kita. Kemudian yang terakhir adalah transparansi. Itu aja yang mungkin saya sampaikan. Mari kita diskusikan, karena ini juga ada berkeluarga, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share di sini. Yang jelas, yang benar terhadap pasangan adalah kunci awal. Selebihnya ada saling mengenal dan pribadi masing-masing adalah kunci awal. Setelah itu saling memahami, saling melengkapi, saling solidar, saling menasihati, dan seterusnya. Yang kemudian setelah itu akan hadir yang disebut trust antara kedua keluarga apabila setelah saling memahami, dan kemudian muncullah transparansi, mungkin tanpa ada paksaan dari pihak lain. Terima kasih. Syukron Ustadz atas tausiahnya, jelas sekali penyampaiannya, tapi mungkin ada teman-teman mau nyeritakan pengalaman, tapi tadi ada Teh Dina Ustadz yang bertanya nih di kolom chat, kolom ini, kalau misalkan transparansi itu hanya dilakukan oleh salah satu pihak, misalkan oleh hanya suami atau istrinya, terus kira-kira cara apa yang harus kita lakukan agar pasangan kita pun mau melakukan transparansi? Berarti belum trust ini kayaknya. Belum trust. Ada satu pihak gitu, itu potensinya besar, potensi untuk konfliknya besar ya. Seperti itu sangat potensial konflik, karena merasa bahwa ada satu pihak yang tidak dipercaya, di pihak lain sangat memberikan kepercayaan itu. Salah satu caranya adalah mungkin dengan cara dialog, ya, tidak mesti kemudian marah-marah dan seterusnya, yang bisa dilakukan dengan cara-cara soft yang memberi pengertian kepada suami ataupun kepada seorang istri. Sebab kalau misalnya saya tidak tahu bagaimana cara yang paling tepat ya untuk keluar dari kerumit, karena benang-benangnya itu kadang-kadang belitannya banyak ya. Kalau kemudian sang suami tidak mau terbuka, kemudian sang istri yang paling diminta oleh istri kadang-kala atau suami itu ada transparansi keuangan ya. Kalau kepo-kepo yang lain kayaknya tidak terlalu aman, tidak terlalu banyak diminta gitu, karena kadang-kala urusan kantor itu tidak mesti diketahui oleh seorang istri. Jangan sampai kemudian istri itu kepo, jadi istri yang kepo malah kepalanya jadi penuh dengan informasi-informasi yang sebenarnya dia tidak bisa menampung informasi yang diberikan oleh suaminya. Masalah misalnya tentang United Nations ini, ya kan? Ya, ada tentang masalah kebangsaan di dunia, kemudian diminta oleh istri Ang, dia malah jadi repot sendiri kan ya. Yang disebutkan oleh Allah itu, la tas'alu 'an syai'in tubdalakum tasukum. Janganlah kau menanyakan sesuatu yang sebenarnya kalau ditampakkan malah kalau
malah kamu bingung sendiri gitu apa yang harus kamu lakukan. Memberikan solusi tidak, ya, malah menambah informasi yang kemudian informasi itu malah membuat sel-sel otak kita yang sebelumnya agak longgar menjadi crowded dengan informasi-informasi yang tidak diperlukan oleh otak kita. Jadi bagaimana, mungkin ada yang lain bagaimana caranya, yang jelas harus ada dialog, harus ada diskusi, kemudian kalau perlu mungkin ada orang lain yang menengahi, ya, yang menengahi bagaimana dia bisa transparansi, atau mungkin bagaimana caranya lah, misalnya ada orang yang kita suruh khusus agar dia menceritakan tentang transparansi itu, yang kemudian dia bercerita tentang dirinya, tapi sesungguhnya dia minta, misalnya gini, ada seseorang misalnya yang transparan adalah seorang istri, ya, tapi yang suami adalah sangat tertutup, close misalnya. Ketika kita sudah dialog itu maka salah satunya bisa kita minta pada seseorang untuk memberikan makna transparansi itu dan dia bercerita tentang dirinya. Apa yang bisa dilakukan? Dia mungkin bisa bertanya, ini yang bisa lakukan terhadap istri saya terbuka pada dia, saya trust pada dia. Kemudian dia tanya, bagaimana kalau Anda? Apakah Anda juga melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh saya? Tentu dia, mungkin dia bisa apa ya? Bisa terpukul, bukan terpukul. Dia bisa terbuka bahwa yang selama ini tidak benar dia lakukan. Karena kalau tidak transparan, ini sangat menjadi ledakan yang tidak kita inginkan. Ada bahkan kalau suatu saat ya, hal-hal yang seharusnya dibuka tidak dibuka, kemudian ketahuan terbuka oleh sang istri atau sang suami, malah ini akan menjadi bencana keluarga yang kemudian memupuskan impian yang disebut dengan keluarga samara, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kita itu salah satunya ya mungkin yang bisa kita lakukan agar tensi keluarga terus berada pada suhu yang sama, bukan ada satunya tensi tinggi, satunya tensi kecil. Itu mungkin saya yang memberikan solusinya salah satunya. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pandangan lain. Pak, kalau ada kasus gini Ustadz, kan sekarang zamannya suami istri bekerja, terus ya, istrinya gajinya lebih gede dibanding suaminya. Ya. Terus kan kalau misalkan transparan malah takutnya suaminya malah jadi minder gitu. Terus istrinya jadi ujung. Dari gimana tuh? Dari sisi Islam kan sebenarnya istri hanya membantu keuangan keluarga. Dia tidak berkewajiban. Yeay. Ya. Kalau tapi maksudnya kan itu ada, itu real Ustaz, ada saya pengalaman kayak gitu. Iya. Dia kan sebenarnya meringankan beban ekonomi yang ada di tengah keluarga itu. Dan suami sebenarnya tidak penting-penting banget untuk tahu seberapa penghasilan sang istri itu. Karena dia hak prerogatifnya ada pada dia sebagai pemegang keuangannya itu. Yeay. Harusnya memenuhi seluruh apa yang ada di keluarga itu. Hanya saja ada waktu suami yang terkuras oleh sang istri itu. Ya. Yang biasanya kalau malam-malam ada pelukan yang cukup hangat, ini gara-gara dingin banget gitu kan. Karena mungkin bekerja dari pagi sampai tidur burin. Soalnya suaminya belum Dadah. jajar. Jadi ada Capean. juga ada terhempas dari sang suami, kehangatannya, kemudian keindahan senyumnya tiba-tiba redup pada saat dia datang karena sudah habis di jalanan, mungkin habis di kantor dan semacamnya ya. Sehingga kemudian kalau misalnya sang suami minta untuk transparansi, itu pun bukan kewajiban. Tapi karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari hak suami, misalnya ya. Kalau saya telah mencukupi engkau, kamu tidak usah bekerja misalnya. Tapi sang istri maksa. Ini kan karir kan karir. Perlu juga Bu. Saya bukan tidak setuju pada perempuan bekerja ya. Tapi biasanya kalau perempuan bekerja ini
dia tidak bisa memadukan antara kepentingan rumah tangga kemudian dengan kepentingan kantornya. Kadang-kala kantornya lebih rumah daripada rumahnya sendiri gitu. Apa yang di kantor menjadi prioritas, tetapi di rumah menjadi second number. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rumah itu tidak lagi menghadirkan keindahan, tidak lagi menghadirkan baiti jannati, tetapi keruwetan tatkala dia datang ke rumah itu. Ya. Maka apakah seorang istri perlu memberikan segalanya? Tidak, malah tidak mesti. Menurut saya tidak mesti. Tapi kalau gini Bu, kadang-kadang ada suami yang tidak benar juga ya. Melihat keuangan istri yang cukup banyak, dia malah jadi malas. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Dikasih tahu malah bikin ya malas. Atau dia menjadi tidak memberi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami. Misalnya, ada dalam kasus Hindun radhiyallahu anha, istri Abi Sufyan, tatkala dia berkata pada Rasulullah SAW, Rasulullah, suami saya Abu Sufyan ini kikir banget. Apakah aku bisa mengambil uang dia sesuai dengan kebutuhan walaupun dia tidak tahu? Kata Rasulullah, boleh. Ya. Karena kebutuhannya sudah sekian, tapi suaminya ini kok kikir banget gitu. Sehingga kemudian di keluarga itu ada keluarga derita. Minta makan enak, ya. Mana katanya? Terus belanjanya tidak cukup untuk bisa sesuai dengan apa yang dimintakan. Itu ada kezaliman diam-diam yang ada di rumah itu. Menuntut sesuatu tapi dia tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang kita juga para suami yang para suami juga harus mengerti bahwa kewajiban dia adalah mencukupi seluruh apa yang ada di rumah, tetapi istri juga paham bahwa ada yang harus dia korbankan karena dia telah mengorbankan waktu-waktu yang seharusnya dia berikan pada sang suami. Itu mungkin jalan tengahnya ya. Soalnya kalau suami itu semua uang adalah milik istri katanya Ustaz. Benar ya? Oh gitu. Singkatan suami semua uang adalah milik istri. Gunah baik. Mangga kalau misalkan ya, kenapa? Ya, ya silakan. Silakan. Mangga kalau misalkan Mbak Dea ada nanya. Ada share teknisnya ya. Tapi salah satunya begitu. Salah satunya adalah yang paling penting dari keluarga ada round table discussion. Ada apa istilahnya? Diskusi meja bundar lah kalau bisa kita sebut. Dan disitulah kadang-kala persoalan itu bisa diselesaikan dengan cukup elegan. Ya, biasanya sambil pelukan Ustaz. Iya. Mau tanya di luar tema boleh Pak Ustadz? Boleh. Maaf Pak Ustadz, saya pernah dengar ada sholat qodho untuk satu wajib. Ada sholat qodho untuk satu wajib Pak Ustadz, sholat qodho. Misalkan yang lama kita udah lama tidak melaksanakan sholat fardu dohor misalkannya atau subuh, kita mau mengqodho di waktu sekarang gitu Pak Ustadz. Misalkan setelah sholat dohor hari ini kita misalkan qodho yang lalu gitu Pak Ustadz. Saya pernah dengar seperti itu, apa benar? Terus kalau emang benar, bagaimana urutannya? Sedangkan kita kalau sudah sholat fardu itu, sholat duhur ataupun sholat maghrib atau sholat isya, kita selalu melaksanakan sholat rawatib gitu Pak Ustadz. Untuk urutannya untuk sholat qodho itu tersebut seperti apa Pak Ustadz? Atau minta penjelasan apakah benar ada sholat qodho untuk sholat fardu? Ada istilah di kalangan ulama, ya, ada yang mengatakan tidak karena sholat itu tepat pada waktunya. Satu. Kedua, sholat qada itu dianggap ada karena Rasulullah pernah melakukan itu. Kemudian tentang waktunya, berarti kita melaksanakannya di waktu yang
yang setara. Setara misalnya kita zuhur ya di zuhur ya, waktu di zuhur. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan salat sekian lama, kan nggak mungkin qada itu. Artinya itu harus istighfar aja gitu. Jangan sampai kemudian setiap hari qada terus, itu nggak, tentu saja tidak seperti itu ya. Jadi misalnya kita kelupaan misalnya, maka di qadanya esok harinya agar kita tidak kehilangan sholat. Itu mungkin. Jadi urusannya kapan saja. Yang penting pada saat di waktu yang telah ditentukan. Misalnya, tapi yang jelas ada sholat fardunya dulu, sholat wajib yang akan kita lakukan, baru kita lakukan sholat qada. Terus untuk berarti sholat rawatibnya setelah sholat qada gitu Pak Ustadz, kalau emang nggak mesti rawatib dulu nggak apa-apa gitu, rawatib dulu baru qadanya. Oh. Iya. Makasih Pak Ustadz. Aya nu lain teh nu bade naros mangga. Maheni, Madia. Maheni. Bapak-bapak. Ada bawa apa nih? Ada bapak-bapak yang seberang dengan duaan Eko sama Oji. Duaan bapak-bapak nanti. Ya, mangga. Ketua saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz Samson dan juga rekan-rekan yang pada malam hari ini, salam silaturahmi saya. Saya Riasnita Pak Ustadz. Dengan pengajian malam ini sebenarnya menjadi tambah imun dan juga iman kita gitu ya. Imun kita jaga dengan baik di masa pandemi ini, bahkan iman juga yang kadang memang iman di masa pandemi ini agak fluktuasi juga ya tadi ya, dikarenakan kadang kalau misalkan ada pertemuan, pengajian dan sebagainya bisa dikatakan naik. Yang saya maksudnya itu fluktuasi ada ketakutan juga gitu ya, tapi mudah-mudahan saja fluktuasi yang terjadi itu tidak sampai kepada penurunan iman kita ya. Nah, sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan, ada 7T mungkin ya Pak Ustadz ya, yang tadi cukup menjadi evaluasi kita dalam berumah tangga, ta'aruf, tafahum, kemudian tadi ada tasamu, tanaso, kemudian trust dan juga sampai kepada transparansi. Nah, ini menjadi evaluasi saya mungkin ya dalam menjalankan rumah tangga. Nah, bagaimana tadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau misalkan nih saya sebagai seorang istri yang bekerja, saya kemudian juga punya gaji sendiri, alhamdulillah dari penghasilan suami juga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, dalam hal ini mengenai gaji yang saya dapatkan gitu ya, yang saya miliki, kadang di sini memang transparansi keuangan saya cukup terbuka kepada suami, tapi kadang ada bagian-bagian tertentu yang saya tidak izin gitu ya, dalam artian bahwa saya punya duit nih, kadang saya pakai untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan saya. Kemudian bahkan saya membeli sesuatu yang saya inginkan. Kemudian juga saya jalan dengan teman misalkan ya, makan-makan dan sebagainya. Yang saya sendiri itu bisa dikatakan tidak terlalu terbuka, dalam artian bahwa itu adalah uang saya. Bahkan tadi mungkin Pak Ang mengatakan uang suami adalah uang istri. Anekdot yang tidak real juga ya, tapi uang istri adalah uang istri katanya gitu ya. Nah, mengenai kasus yang seperti itu, tanggapan Ustadz bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada hal-hal yang sudah terbuka ya, yang transparansi itu, alangkah baiknya misalnya kita karena itu hak kita ya. Hak ibu ya. Tapi tidak menjadi permasalahan gitu. Ya, misalnya gini, tatkala dikasih tahu, kadang-kadang gini, bahkan ada seorang istri itu takut memberitahukan bahwa dia telah ngasih pada mertua ya. suami. Kadang-kadang takut itu. Saya bilang,
Kenapa takut? Itu hak dia memberikan pada ibunya atau pada orang tuanya sebagai pengabdian. Nah, ini suami sangat jauh intervensinya ya kalau misalnya sampai pada hal-hal yang dia uangnya sendiri kemudian dia menghalangi terhadap hak. Itu kan hak dia memberikan pada sang ibu, tapi kan menjadi problem tatkala kenapa sih kamu? Nah, berarti suami ini harus dipahamkan dulu bahwa ada pengabdian terhadap orang tua, termasuk yang tadi itu, termasuk yang kemudian berjalan dengan teman-teman dan seterusnya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya secara hukum tidak masalah, Bu. Secara dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum nggak masalah gitu. Karena itu adalah hak ibu. Yang jadi bermasalah adalah kalau sang suami ini kemudian sang suami kemudian mengungkit kemana uang itu larinya. Ya, makanya kalau kita sampai pada trust itu sebenarnya enak ya keluarga ya, enak banget gitu, enak banget. Silakan kamu mau belanja apa saja gitu, silakan saya tidak urusan. Yang penting malah kalian lebih enak lagi Bu. Saya tadi belanja loh. Ini ada stroke-nya nih loh gitu. Itu lebih enak lagi gitu. Kalau suami bilang lagi belakangan setelah melakukan itu. Ya saya nggak apa-apa. Kalau sang suami betul yakin bahwa istrinya bukan untuk hal-hal yang foya-foya, itu sesuai dengan kebutuhannya dan seterusnya. Maka kemudian yang perlu kita ini kan juga, apakah apa yang ibu lakukan, what you need atau what you want? Itu juga ya. Apakah itu yang dibutuhkan benar atau hanya apa yang diinginkan? Nah kalau misalnya yang diinginkan kita kan unlimited want ya, tidak ada keinginan tidak terbatas itu. Itu perlu juga kita ini. Kan ini Pak kebutuhannya sekian, kemudian ini belanjanya. Kalau mau ganti aja nggak apa-apa sambil canda gitu kan. Jadi kalau mau ganti aja. Kan Bapak anunya kewajiban untuk ini. Gitu kan misalnya sambil candaan bukan seriusan sudah selesai urusannya, malah kita bikin penyakit lagi gitu kan. Ya. Sang suami yang paham mungkin dia tertawa. Tapi suami yang tidak paham mungkin dia marah. Nah, kita juga harus tahu nih, apakah kalau diberitakan malah menjadikan keluarga berjalan sebaik-baiknya, atau kalau kita tidak beritakan malah itu lebih baik bagi kita. Nah, pengertian kita tentang sosok sang suami ini melatar belakangi tindakan kita selanjutnya. Ya, kalau misalnya Ibu, nih Mas, tadi saya ke tempat belanjaan, ini belanjaannya sekian. Oh, that's okay, kata sang suami itu. That's your money. Itu adalah uangmu. Saya tidak ada urusan. Alhamdulillah sudah belanja. Alhamdulillah tidak minta sama saya loh. Kalau suami yang paham bahwa uang yang digunakan adalah uang istrinya dan itu hak dia untuk membelanjakan. Tapi Bu, apakah trust atau tidak trust itu telah menjadi bagian keluarga kita atau tidak menjadi keluarga kita? Transparan kadang-kadang menimbulkan masalah atau transparan menjadikan pemecah masalah. Ya kan? Ada transparan yang menimbulkan masalah, ada juga transparan yang memecahkan masalah. Nah, kelapangan dada di antara dua pasangan ini ternyata gini Bu. Dunia itu nggak kenal suami dan istri kadang-kadang. Ya, yang seharusnya dia menjadikan dunia ini sebagai harta dalam hal ini, menjadikan dunia ini harta yang bisa diatur oleh keduanya, tapi tatkala berbicara tentang harta kadang-kadang kan emas itu ya, emas harus bayar. Misalnya pergi kita ke mall ya, misalnya. Ya. Sudah ada di kantong. Ibu ada uang, suami ada uang. Tapi sudah ngambil barang, di kantong ibu ada ya. Tapi mas, uangnya mana? Bayar dong, bayar. Padahal kantong kita ada. Ya. Kan ada. Itu ya. Jadi sekali lagi Bu, transparansi dalam hal finansial. Kalau diperkirakan menimbulkan masalah, maka tidak perlu transparansi secara keseluruhan.
Tapi kalau misalnya itu mendatangkan kedamaian keluarga bahwa saya dipercaya oleh istri saya, istri saya mempercaya saya, itu akan lebih baik untuk kita buka. Gaji saya sekian. Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya, salam takzim saya untuk Bu Ita Maulida Pak Ustadz. Kalau insya Allah saya sampaikan Bu. Ayo, sahade nek nanya. Ini cina-cina curhat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo, silakan Mas Eko. Masuk Pak Eko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tanya Pak Ustadz. Saya pernah membaca satu hadis Pak Ustadz. Baik. Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Nah, terus kalau nggak salah itu dari hadis riwayat Ibnu Majah kalau nggak salah Pak Ustadz itu. Terus terkait dengan seorang suami ya yang punya kewajiban terhadap menafkahi seorang istri dengan relevansinya dengan ini Pak Ustadz yang hadis tersebut Pak Ustadz. Jadi ketika ada engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu, ketika kalau nggak salah itu ada sahabat Rasulullah menanyakan ya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, sungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku katanya. Dan Rasulullah bersabda, engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu gitu. Nah, itu selaku kita suami kan punya kewajiban juga terhadap keluarga ya, istri dan anak gitu. Nah itu bagaimana ya Ustadz ya kalau saya mengatur seperti itu. Dan yang kedua Pak Ustadz, terkait pemberian nafkah suami pada istri, apakah memang semua harta itu diserahkan ke istri atau memang kita transparansi, misalnya ini saya punya harta segini disimpan di sini di bank ini gitu berupa apa, dan ini istri tahu gitu, tapi setiap kebutuhannya kita terpenuhi gitu kebutuhan istri, tapi tidak semuanya diserahkan dipegang oleh istri. Seperti apa Ustadz, gimana? Terima kasih Ustadz. Yang terjadi yang kedua ya, tidak mesti kita serahkan pada kita. Kalau diserahkan sangat berbahaya kalau misalnya sang istri berubah pikiran. Berubah pikiran, awalnya dia oke-oke saja, tapi kemudian karena banyak duit, berubah pikirannya. Itu tidak mesti diserahkan semua. Tapi sang istri tahu bahwa sang suami itu punya bekal. Bahkan ada trik yang menurut saya kadang-kadang saya membenarkan. Ada seorang suami, dia pasti memberikan segalanya pada istrinya. Tapi dia ada uang yang dia simpan untuk persiapan dalam kondisi emergensi. Emergensi ini untuk kepentingan keluarga juga, bukan untuk kepentingan siapa-siapa gitu ya. Bukan untuk nikah lagi dan semacamnya gitu. Jadi dia simpan, tatkala dia anaknya mau nikah, ditanyakan, Mas ada uang nggak? Ada, alhamdulillah saya mempersiapkan untuk pernikahan anak saya. Ini kan bagus ya dari sisi strategis gitu ya. Artinya dia jangan sampai misalnya dikasih semua oke, tadi saya sampaikan, dikasih semua oke, asal sang suami menjamin bahwa di tangan istrinya uang itu aman. Maka kata Rasulullah SAW, seorang istri yang baik adalah tatkala sang suami meninggalkan rumahnya, maka sang istri menjaga iffahnya, menjaga kepribadiannya, dan menjaga hartanya. Itu dua ya. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Maka kalau kita berikan semua, oke, berikan saja. Tapi kalau potensinya ada menjadikan seorang istri dengan uang berlimpah misalnya, malah dia tergelincir pada hal-hal yang tidak diperlukan, kita tahan saja. Kita tahan saja. Cukup bahwa sang istri tahu bahwa kita punya uang. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama, itu sebenarnya bukan dalam arti literal ya. Antau malu kali abik, engkau dan ayah dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini bukan artian literal banget bahwa kemudian seluruh harta kita diberikan kepada ayah kita. Itu tidak seperti maknanya. Artinya, karena anak ini rada-rada ngeyel gitu, maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik. Kau dan saat itu tidak diberikan semua ya. Bukan langsung diberikan oleh anaknya itu kepada ayahnya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa birrul walidaini itu sebuah kewajiban bagi seorang anak. Walaupun dengan kalimat yang
sangat tegas, anta wa maluka li abika. Kau harus memberikan pengabdian yang penuh terhadap kedua orang tuamu, termasuk ayahmu pada saat. Jadi jangan sampai kemudian sang ayah mengambil seluruh harta anaknya. Itu juga tidak benar. Tafsirannya sangat literal apabila kemudian hadis itu dimaknai secara tekstual. Tapi konteksnya, bahwa konteks seorang anak pada seorang ayah atau seorang ibu adalah berbakti sebaik-baiknya kepada mereka. Jangan diartikan literal ya, jangan diartikan literal. Kalau diartikan literal tidak ada orang yang punya harta diambil semua oleh orang tuanya. Kalau diartikan dengan cara literal. Tapi konteks tidak diartikan secara tekstual, tapi diartikan secara kontekstual bahwa seorang anak sudah sepantasnya engkau itu berbakti kepada ayah dan bundamu. Itu kira-kira cara hadisnya begitu. Jangan kemudian, oh iya kalau gitu kata Rasul juga, anta wa maluka li abik, engkau dan seluruh hartamu milik ayahmu, kemudian setelah itu diserahkan kepada ayah karena itu adalah milik ayah. Sementara dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Itu juga penafsiran yang tidak kontekstual. Kontekstualnya adalah bagaimana kita berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Terima kasih Pak Eko. Iya. Mas Anes. Jelas. Barakallah. Barakallah. Kan Ustaz, kan kalau orang-orang kas baheula ngomongnya gini Ustaz. Kalau uang itu kan di-manage sama istri, tapi kan kudu rik-rik. Tapi ternyata penjelasan Ustaz kan tidak semua perempuan ternyata bisa rik-rik gitu, Ustaz. Tahu rik-rik nggak Ustaz? Rik-rik itu realnya tidak juga. Kayak gitu. Saya pengalaman pribadi ya, saya pernah dia bilang ke istri transparan, saya bilang kamu mau kelola keuangan nih saya kasih, tapi ya kalau habis karena uang saya cuma segini ya kamu tahu uang saya dapatnya segimana gitu, udahlah kamu aja dah yang megang gitu kan. Jadi saya malah dikasihkan karena mungkin itu tadi namanya kebutuhan hidup kan kadang ada biaya-biaya tidak terduga. Kalau laki-laki ya insya Allah gitu kan, saya yang bekerja ya insya Allah ada aja caranya gitu kan. Jadi memang manajemen keuangan di rumah tangga itu yang buat suami istri benar-benar jadi modal ya, bekal ketika kita berumah tangga. Kita tidak pernah kebayang dulu waktu bujang yang kita hidup berdua, punya anak, punya keluarga, banyak kebutuhan. Uang yang ada mungkin hanya ya terbatas lah kan, keleluasannya mungkin kurang. Jadi gimana Ustaz kira-kira tips triknya? Malah kadang-kadang seorang suami lebih pintar mengelola keuangannya daripada seorang istri ya. Maka pegang aja oleh sang suami itu. Ada seorang istri, saya nggak bisa ngurus nih kalau uang. Malah kalau saya pegang uang, habis dengan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu kan? Rangkas tanggal 20 Oktober. Iya, sadar. Jadi, makanya tadi itu, kepengenalan kita pribadi kita itu menjadi modal pertama. Mas, saya kalau kelola uang nggak bagus deh. Mas aja pegang ya uangnya. Tapi kalau saya minta, dikasih. Gitu, kan lebih enak ya. Kalau saya pegang uang, itu malah, kalau saya kata sang suami, kalau saya pegang uang ini habis loh. Pegang kamu semua aja ya. Tapi kebutuhannya sekian, untuk kebutuhan tahun ini. Bulan ini kebutuhan sekian. Sehingga sang istri itu sudah mengalokasikan uang yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada konflik di belakang. Tiba-tiba uangnya sudah ludes, kemudian kita baru bilang ada kebutuhan-kebutuhan yang kita inikan. Manajemen itu disebut manajemen buruk ya. Manajemen keuangan sangat buruk, tidak ada alokasinya. Ya, kemudian timbulnya ya piring terbang, kemudian atau sendok terbang di antara kita. Ya. Pagi-pagi sudah piring terbang ataupun sendok terbang. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi manajemen keuangan itu bisa dilakukan oleh sang istri apabila sang istri ini manajemen keuangannya baik, atau bisa saja seorang suami dia
memanage keuangannya dengan cara yang baik. Gitu. Tapi jangan sampai yang milik istri diaku sebagai miliknya gitu. Walaupun dia memanage keuangannya itu. Nggak, jadi dalam Islam itu kan nggak ada harus kudu istri, kudu suami memanage keuangan ya. Artinya tidak ada pemisahan kayak gitu kan. Memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya kan? Ya, jelas. Bukan istri atau suami siapa yang memanage. Itu kan urusan domestik ya. Yang bisa diatur oleh seorang keluarga. Mangga yang lain, Bosan masih boleh nanya lagi mungkin yang lain kalau ada yang mau nanya, silahkan. Kalau ada yang mau boleh. Tuh, kalau ada yang mau boleh, mumpung, dah, kira, nyit, Intan, Sade, kok pada jempling, pada repeh. Yang mungkin kita underline pada malam ini adalah bagaimana keluarga kita menghadirkan keluarga yang trust itu ya. Soal teknis dan gampang. Teknis keuangan itu gampang banget. Gampang, mudah banget untuk bisa kita atur. Asal ada titik tertentu kita trust antar suami istri. Kalau itu sudah sampai, siapapun yang ngatur keuangannya tidak akan pernah terjadi konflik antar keluarga. Tadi Pak Ustadz, maaf. Jadi mau menyelang ketika menyatakan, tadi itu kan ya, kita kalau sudah kerja itu pasti sampai rumah mumet dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau perempuan hanya sebagai pembantu suami lah dalam mencari nafkah. Membantu, meringankan ya. Cuman gimana nih Pak Ustadz? Emang kalau kita sudah pulang kerja tadi itu langsung ngantuk, capek. Bagaimana ya caranya gitu supaya gimana ya gitu? Emang kalau kita tidak kerja juga kita emang kebutuhan sudah semakin banyak karena Allah sudah semakin besar juga gitu. Jadi curhat saya. Gimana Pak Ustadz? Diambil pada bab tafahum, bab saling mengerti. Pada level kedua itu sudah selesai kita. Bab mengerti bahwa istrinya bekerja, tentu saja tuntutannya berbeda dengan istri yang tidak bekerja. Nah, di level kedua itu kita sudah harus paham, saling memahami dan saling mengisi. Sehingga suami tidak menuntut terlalu banyak dari kita, dan kita tidak mungkin memberikan yang sempurna pada sang suami, karena kita memang harus ada yang dipahami oleh sang suami atau oleh istri. Jadi dua-duanya. Jadi ada satu kata yang saya ingat dari Stephen Covey namanya. Dia bilang begini, try to understand then to be understood. Belajarlah untuk mengerti dulu, baru kemudian belajar untuk dimengerti. Kalau suami minta, Bu, kenapa kok loyo banget gitu kan? Misalnya, kenapa kok loyo banget Ibu? Mas paham apa yang saya lakukan siang-siang. Siang saya bekerja, maafkan ya Mas, saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Mas malam ini. Tapi aku janji deh besok deh. Kayaknya ada apa Bu? Perlu jadi perlu baca namanya The Art of Loving, seni bercinta. Bagaimana ditulis oleh Erich Fromm ya, sebuah buku yang pernah menginspirasi saya bagaimana saya mengatur ritme cinta saya agar tidak mengalami kelesuan. Pada saat cinta itu harus mengalami tensi yang cukup tinggi. Jadi tafahum itu kuncinya Bu. Untuk hal seperti itu, di tafahum itu kuncinya. Bagaimana kita saling mengerti, kemudian saling solidar. Ini disebut tasamu. Solidar antara suami, solidar antara. Kalau itu nggak perlu transparan. Karena kita sudah paham ya, bahwa kita bekerja dan itu suami pasti tak paham kalau memang kita telah menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan pada sang suami atau pada sang istri. Jadi yang 7T itu harus ngurut ya Ustadz ya? Ya kalau itu kalau ada yang melepas, misalnya tidak sampai pada transparan ya. Kalau trust aja copot itu nggak bisa dia.
Jadi harus Ada urut dari nomor 1 sampai 7 ya. Sepakat ya. Ya. Sepakat harus ada. Setuju. Antara Iya, trust iya. dan cemburu beda ya. Cemburu itu biasa ya. Biasa cemburu itu harus dipelihara cemburu itu. Sebab kalau enggak malah kita kehilangan kehangatan, saya bilang itu. Dipelihara tapi tidak sampai menghilangkan trust kita pada istri atau suami kita. Tetap ada trust, tapi cemburu itu tetap berjalan. Tapi tidak over cemburu. Karena over cemburu itu kita itu ada kontrol terus. Ya. Ada remote kontrolnya terus bekerja. Bahkan ada yang pakai disadap di lokasi mana kita berada itu ada itu ada. Jadi Iya. kemudian karena apa Bu? Orang disadap nggak ada. Kalau ternyata yang nyadap itu suami atau istri. Kita kehilangan freedom, kehilangan kebebasan untuk sesuatu yang sebenarnya sudah selesai gitu. Wah, saya disadap oleh suami. Disadap itu kata-kata tidak enak, walaupun oleh suami sendiri ataupun oleh istri sendiri. Dan ada penyadapnya itu, kan? Ada penyadapnya. Soalnya ngaku ke warung tapi lompatnya ke mana gitu Ustaz. Biasa soal laki seperti itu tahu Ustaz. Ya ada yang lokasi kan kita Sama lain. Iya, itu aja mungkin ya. Trust adalah kunci. Dan tafahum adalah pintunya. Ya. Tadi udah ditulis Ustaz di kolom chat, jadi ada urutan 1 sampai 6, yang terakhir itu yang 7 tuh belum lupa ya. Transparansi kan. Transparansi. Sebelumnya adalah trust. Ini kita malam ini. Iya, betul. Alhamdulillah ini dapat ilmu dari Ustadz, urutan-urutan, dan memang kalau dibaca ya memang ya kita harus saling kenal dulu, setelah kenal saling memahami, kemudian saling melengkapi, kemudian saling memberi maaf, kemudian saling menasehati, kemudian timbullah rasa percaya dan akhirnya kita bisa transparan. Mungkin itu saja diskusi atau pengajian kita malam ini. Kalau misalkan memang tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, bisa dicukupkan. Cukup, insya Allah. Ya. Kembali lagi minggu depan. Bulan depan. Ya. Bulan depan. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Mangga Ustadz mimpin doa, diaminkan Ustadz. Baik. Kita ini Bu, kita berdoa semoga keluarga kita baik ya. Ada kepercayaan antara kita. Suami percaya pada ibu, istri percaya pada bapak-bapak di sini. Ya, kemudian saya tadi itu antara keluarga Samara dan keluarga Asmara harus kita bangun bersama-sama. Harus tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dia harus berjalan secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. اللهم يا الله اللهم انزل سكينة في قلوب هذه الأسرة اللهم انزل مودة في قلوب هذه الأسرة اللهم انزل الرحمة في قلوب هذه الأسرة يا رب العالمين اللهم يا الله يا رحمن علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Iya, Ustaz. Dirangkas offline. Ya, mangga Ustaz. Banyak. Sadayana hatur nuhun kasumpinganana dina pengaosan ieu insyaallah bukan payung biasa ulah deui dengan tema yang menarik lainnya. Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.